Kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga selalu sehat dan semoga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran yang kita lakukan ini pembelajaran via daring ya. Memang sementara waktu ini masih daring karena situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan ya. Masih belum memungkinkan untuk untuk tatap muka, tapi semoga saja situasi segera membaik sehingga kita bisa tatap muka ya. Kita bisa tatap muka. Untuk materi kali ini ya, saya akan menjelaskan materi tentang sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan. Saya share screen dulu. Ya, saya share screen dulu. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang ini. Sifat koligatif larutan. Ya. Sudah download e-book semua yang sudah saya kirim? Sudah semuanya ya. Mungkin ada yang belum bisa download. Ya, nanti mohon bantuan teman-temannya yang belum bisa download supaya e-booknya dikirim ke grup ya untuk di-download oleh teman-temannya yang lain. Itu Krisna, Nawal masuk itu, di admit. Iya Pak, siap. Oke. Baik ya. Untuk materi kita yang pertama yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, kemarin sudah saya beri sedikit pengantar mengenai sifat koligatif larutan ya. Saya kan kemarin mencontohkan dan menegaskan bukan kelasmu ya, tapi saya kemarin memberikan sedikit pengantar saja. Memang minggu kemarin saya belum mulai mapel ya, belum mulai materi baik kelas IPA 1 maupun kelas 2 belum saya mulai semua ya. Masih masih penyesuaian dulu. Nah, mulai minggu ini saya mulai genjot dengan materi. Materi kita pertama ini sifat koligatif larutan. Kalau di kelas 12 itu nggak akan banyak hitungan ya. Mungkin hitungannya hanya di bab 1 dan bab 2 ini aja, nanti setelah itu nggak akan banyak hitungan. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Materi sifat koligatif larutan. Kelihatan semua ya, share screen-nya. Mungkin ada yang belum terlihat, silakan angkat tangan. Silakan raise your hand. Nah, kalau kamu saya tanya, ya pernahkah kamu melakukan ini? Membuat mie instan. Ya, atau dalam bahasa kita, masak mie. Pasti pernah semua ya? Pasti pernah semua. Pernah. Oke. Coba. Saya kepengen satu anak aja menjelaskan bagaimana mie instan ya yang semula di dalam kemasan menjadi seperti ini. Saya pengen satu anak menjelaskan bagaimana caranya kamu memasak mie instan. Satu anak aja. Silakan raise your hand. Atau saya tunjuk wis. Saya tunjuk. Mungkin ini Naswa Nabila. Bisa. Pernah masak mie instan ya? Pernah. Pernah ya? Gimana kamu caranya masak? Yang pertama yang kamu harus lakukan apa? Beli mie dulu. Apa? Ya, pasti beli. Ya, beli mie. Ya, pasti beli dulu. Habis itu? Habis itu apa? Air dipanaskan. Habis dipanaskan? Itu mie-nya dimasukkan ke air tadi. Oh gitu. Oh ya. Oke, jadi air dipanaskan, minyak dimasukkan dalam air ya. Mungkin yang lain punya cara yang berbeda dengan Naswa Nabila? Mungkin Saya. Siapa? Nawal. Ya, Pak. Videomu di on. Di on dulu. Wajahmu perlihatkan. Oke. Rambutmu sih Wal. Ayo Wal. Ya Wal. Bisa masak mie instan. Pertama, beli mie. Ya, beli mie dulu. Terus buka bungkusnya. Ya, pakai gunting ya. Ya. Terus buka saus dan bumbunya, terus masukkan ke mangkok. Terus
masak air sampai mendidih. Nah, habis itu Terus dimasukkan minyak. minyak dimasukkan. Sak mangkoknya. Ya. Mangkoknya juga. Apa? Mangkoknya juga. Enggak, Pak. Oh, enggak. Enggak. Minyak doang ya. Minyak doang ya. Ya, sampai mateng. Terus kalau sudah matang, airnya dibuang. Ya. Tapi minyak jangan dibuang. Ya, dimakan. Ya, terus dimasukkan ke dalam mie, lalu dicampur dengan bumbunya. Oh, gitu. Sudah. Siap dimakan. Ya, terus dimakan. Oke. Itu tadi menurut Nawal. Jadi Nawal ini calon chef ya. Kalau dari langkah-langkahnya tadi, semoga Wal ya. Kamu jadi chef itu enak, Wal. Bisa keluar negeri. Wah, gajinya gede chef itu. Lanang pintar masak, gajinya gede. Perempuan pintar masak, biasa, ya kan. Cowok pintar masak, gajinya gede. Ya. Oke, thank you Nawal. Ya. Tadi dua temanmu berpendapat ya bahwa untuk memasak mie ya, itu kan intinya kita ngerebus air dulu. Baru minyak dicelupkan. Setelah airnya mendidih, betul ya? Seperti itu ya. Nah, kenapa kok enggak waktu air itu masih dingin, kita celupkan mie, kemudian baru kita panaskan? Kenapa enggak seperti itu? Ada yang bisa jawab? Pal? Kalau airnya dingin nggak bisa mengembang, Pak. Kapan yang ngembang? Yang minyak itu. Oh, nah terus, bisa sih. Bisa sih, tapi dipanaskan loh kan bisa. Dipanaskan kan, Pak? Minyak keras, Pak. Nggak bisa lembut. Iya. Katanya ada itu enggak, Pak? Apa ya? Nggak tahu. Apa Im? Gimana Im? Kamu Im? Itu loh. Lupa, Pak. Yang dulu kelas 11 lupa. Gimana? Yang gini itu loh. Ya. Menghilangkan apanya itu, nggak tahu, lupa. Oh. Enggak, kan pertanyaan, tadi kan kamu masak air dulu ya? Sampai mendidih Ya. loh. Baru minyak dicelupkan. Ya. Iya. Kenapa kok enggak minyak dicelupkan dulu sama air baru dimasak? Kenapa nggak seperti itu? Kosong. Emang bisa kosong? Nanti lembek, Pak. Apanya lembek? Apa, Chris? Lembek sekali minyak. Loh kan walaupun kamu masak air dulu, minyak kamu celupkan, tetap kan kamu menunggu minyak sampai lembek kan? Apakah mau makan minyak dalam keadaan keras seperti itu? Nggak mungkin, kembung kamu nanti. Ya, sakit perut kamu. Karena memang dia dirancang untuk dimasak, bukan dirancang untuk dimakan dalam keadaan mentah. Beda kalau jajanan yang anak kecil itu, yang di toko-toko itu. Nah, intinya kan begini, ketika kita mau bikin mie instan, itu kan kita masak air dulu. Baru setelah airnya matang, airnya mendidih, baru kita celupkan minyak. Lah, kenapa kok enggak minyak kita celupkan dulu ke air, baru airnya dididihkan atau dimasak? Kan sebetulnya sama saja kan? Ya, sama aja. Kenapa kok kamu harus menunggu airnya mendidih dulu, baru kamu celupkan minyak? Kenapa enggak air dingin itu dicelupkan mie, habis itu baru dimasak? Kenapa enggak seperti itu? Ayo, kenapa? Pernah nggak kamu masak, bikin mie instan, terus habis itu mie-nya dicelupkan air dulu, baru airnya dipanaskan sampai mendidih? Pernah nggak seperti itu? Pernah. Hah? Pernah? Pernah. Belum. Kalau gopo, Pak. Lek gopo, Pak. Lek gopo. Lek keluwen, Pak. Lek keluwen biasanya langsung. Kenapa kok rata-rata manaskan air dulu, baru mie-nya dicelupkan? Kenapa kok nggak airnya waktu dingin, dicelupkan mie, baru dipanaskan airnya? Ikut instruksinya, Pak. Ya, instruksinya emang gitu. Makanya kan, kamu harus tahu kenapa kok instruksinya seperti itu. Kenapa kok nggak pakai instruksi yang lain, cara kita sendiri misalkan. Kalau kita bandingkan waktunya ya. Kamu masak air dulu, mendidih, baru minyak kamu celupkan. Coba bayangkan, dibandingkan dengan minyak langsung kamu celupkan ke air, baru kamu masak. Dari segi waktu bagaimana? Lebih lama. Lebih lama yang mana, Mila? Yang airnya belum matang terus sudah dicelupin. Nah, jadi lebih lama. Makanya di instruksinya itu kamu disuruh masak air dulu. Ya,
sampai mateng. Baru kalau sudah airnya mendidih, minyak kamu celupin. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu. Ya, itu lebih cepat. Daripada kamu harus mencelupkan minyak dulu ke dalam air, baru kamu masak, itu lebih lama. Mengapa? Karena ketika kamu sudah mencelupkan mie ke dalam air, ya berarti sudah ada tambahan bahan di dalam wadahnya. Betul, ya. Sudah ada tambahan bahan di dalam wadahnya. Sehingga ketika kamu merebus akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya sama kalau kamu bikin kopi. Bikin kopi itu kan kamu panaskan air dulu. Ya. Baru setelah airnya panas, airnya kamu tuangkan ke dalam kopi bubuk yang ada di dalam cangkir. Bukan terus kemudian kamu bikin kopi, airnya masih dingin, kopinya kamu masukkan, kopi bubuknya, baru kamu panaskan. Biasanya kalau kita bikin kopi dalam jumlah yang besar kan seperti itu. Air dipanaskan dulu, sampai matang, baru kopinya dimasukkan setelah airnya mendidih. Bukan kopinya dimasukkan dulu ke dalam air, baru dipanaskan. Mengapa? Karena kalau airnya belum panas, dimasukkan kopi, ataupun kamu masukkan mie instan, kamu rebus, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, seperti itulah prinsip daripada sifat koligatif. Ya, seperti itu prinsip sifat koligatif. Tuh. Ya, jadi kalau kamu bikin mie instan, ataupun bikin apapun yang instan, makanan apapun yang instan, itu mesti langkah pertama adalah merebus air terlebih dahulu sampai mendidih. Baru setelah airnya mendidih, kamu masukkan bahan yang akan kamu rebus. Ya itu. Ya sama kalau kamu masak sayur asam atau sayur sop. Menunggu air mendidih dulu, baru sayurannya dimasukkan, kan begitu. Garamnya dimasukkan. Ya. Kenapa kok nggak waktu dingin garamnya dimasukkan? Nah, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan waktu. Hubungannya dengan waktu. Makanya untuk memasak mie instan, maka yang harus pertama kamu lakukan adalah merebus air terlebih dahulu sampai mendidih. Baru setelah mendidih, mie-nya kamu masukkan. Ya. Tentunya ketika mie kamu masukkan tadi, sebelum kamu masukkan kan airnya ada bluk-kuduk-bluk-kuduknya. Itu proses mendidihnya. Mie kamu masukkan, bluk-kuduknya hilang. Berarti apa? Berarti di situ terjadi penurunan tekanan di dalam wadahnya. Habis itu minyak kamu masukkan sampai lembut, ya. Keluar lagi bluk-kuduknya, mendidih lagi. Kamu masukkan telur, blek. Ya. Sampai matang. Kamu masukkan sawi, kan begitu prosesnya. Ya. Ya intinya adalah kita mendidihkan air terlebih dahulu. Intinya seperti itu. Oke ya. Jadi kenapa kok prosedurnya merebus mie instan seperti itu ya? Berkaitan dengan waktu. Untuk efisiensi waktu memasak saja. Oke ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan sifat koligatif. Seperti itu contohnya. Jadi sifat koligatif itu ya adalah sifat yang bergantung dari jumlah partikel dalam larutan. Waktu kamu merebus air, belum ada apa-apa, belum ada mie, belum ada bahan apapun, air cepat mendidih. Tapi waktu kamu merebus air, kemudian airnya itu belum mendidih, sudah kamu masukkan mie, maka nanti akan lama mendidihnya. Artinya apa? Ketika kamu masukkan bahan tambahan lain, berarti di dalam wadah terjadi penambahan jumlah partikel. Ya, terjadi penambahan jumlah partikel. Ya, jadi itulah definisi daripada sifat koligatif larutan. Ya. Sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang bergantung dari jumlah partikel dalam larutan. Memasak apapun, kamu bikin apapun, masak apapun, pasti yang pertama dilakukan adalah merebus air. Jadi kan itu ya. Itu hubungannya dengan sifat koligatif larutan. Oke, lanjut. Tolong dijawab. Kamu masak air di pegunungan dengan di pantai, cepat mana mendidihnya? Cepat mana mendidihnya? Kamu masak air di pantai. Bisa dijelaskan alasannya? Suhunya panas. Menurut Krisna suhunya panas. Panas di mana, Pak?
Di pantai apa Panasan di di gunung? pantai, Pak. Panasan di pantai, ya. Kalau di gunung bagaimana? Dingin ya? Dingin, dingin bingit. Oke. Coba ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Kamu masak air, godok banyu, ya, di dataran tinggi dengan dataran rendah. Cepat mana matangnya? Kalau Krisna tadi bilang cepat di pantai, karena pantai suhunya panas. Ada jawaban lain mungkin? Tuh, kayaknya ada yang nyalakan. Gaby bisa menjawab? Gab? Ya tadi itu Pak, saya Pak yang jawab, yang di pantai. Di pantai? Oh ya. Di Alasannya pegunungan. Gitu. di pegunungan, Brista. Kenapa? Soalnya kalau di Baik. pantai itu suhu udaranya lebih dingin. Di pantai Sedangkan di lebih dingin, pegunungan lebih panas. Ya bener tak? Bener, di pantai lebih dingin. enggak sih. Oh enggak. Ya wes. Coba ya, saya coba browsing ya. Saya coba browsing. Kamu ikuti browsing saya ya. Saya ensure dulu. Saya coba browsing dulu ya. Saya coba browsing, mudah-mudahan bisa. Jadi kita sambil belajar juga ya. Sambil belajar juga. Cepat mana air mendidih di daerah pegunungan atau dataran tinggi dengan di pantai. Kamu lihat. Kalau nggak kelihatan dengan tampilan saya, kamu bisa bilang. Ya, coba saya mau browsing dulu. Nah, jadi kalau kamu belajar itu seperti ini ya. Saya browsing dulu. Saya tuliskan langsung kata kuncinya, keywordnya. Pak, saya tahu. Apa? Lebih tahu Pak. Gimana? Titik didih air berbanding terbalik dengan ketinggian daerah. Jadi semakin tinggi daerah dari permukaan laut, maka titik didih air akan semakin rendah. Berarti cepat mana, Gap? Kamu Tepat duduk air di pegunungan. Cepat di pegunungan. Iya. Menurut Gaby ya. Oke. Kamu browsing, Gap ya? Bisa browsing? Iya, bisa jelas, Pak. Oke. Ya, nggak apa-apa. Memang kita belajar ya, kita belajar. Oke ya. Cepat mana rebus air ini? Rebus air di pegunungan dengan di pantai. Nah, tadi Gaby barusan browsing ya. Emang nggak apa-apa kamu browsing. Mengapa memasak air di pegunungan lebih cepat mendidih daripada memasak air di pantai? Nah ini. Artinya apa? Kamu masak air di pegunungan, itu pada dasarnya lebih cepat mendidih. Lebih cepat matang. Seperti yang dikatakan Gaby tadi. Di daerah pegunungan, itu berarti dataran tinggi. Ya, itu berarti dataran tinggi. Semakin tinggi dataran itu dari permukaan laut, maka tekanan udara semakin rendah. Yang perlu diingat. Kamu naik ke puncak gunung, semakin tinggi, tekanan udara semakin rendah. Artinya oksigen semakin menipis. So, ketika kamu sakit asma, kamu naik gunung, yang terjadi pada dirimu adalah sesak napas. Gitu ya? Pernah? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ada yang pernah mengalami kamu di gunung ngos-ngosan? Napasnya terasa beda ketika kamu berada di pantai atau di Surabaya lah. Saya rasa pasti ada yang merasakan seperti itu. Ya. Jadi menurut Gaby tadi, ya Gaby tadi mencari di sini. Nah, jadi hubungannya apa? Hubungannya air mendidih itu hubungannya dengan tekanan udara. Hubungannya apa dengan tekanan udara? Coba sekarang sebutkan. Mendidih itu perubahan wujud dari apa ke apa? Ada yang bisa menyebutkan? Mendidih itu perubahan wujud dari apa ke apa? Cair menjadi gas. Cair menjadi gas ya? Gas. Oke, cair menjadi gas. Cair dengan gas itu bentuk molekulnya beda. Zat cair itu molekulnya agak rapat. Gas itu lebih renggang. Ya, jadi kalau kamu dulu belajar IPA di SMP, perbedaan antara molekul benda padat, cair dan gas.
Molekul yang paling padat yaitu adalah benda padat. Molekulnya atau partikel-partikelnya berhimpitan. Ya, partikelnya berhimpitan. Sehingga kamu tidak bisa menembus benda padat karena partikelnya berhimpitan. Kalau zat cair, partikelnya agak renggang. Makanya kamu bisa menembus. Kamu bisa berenang. Ya, kamu kalau berenang di air itu kan kamu menyingkirkan airnya supaya kamu bisa lewat. Gini, ya kan? Nah, beda dengan benda gas. Partikelnya sangat renggang. Sehingga kamu bisa nembus. Nah, mendidih itu adalah proses perubahan wujud dari cair, dari partikel yang agak renggang menjadi partikel yang sangat renggang. Itu mendidih. Cair ke gas. Sama dengan menguap. Ya. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa kamu merebus air di daerah pegunungan itu lebih cepat mendidih daripada di pantai. Namun, ingat, suhunya beda. Kamu tahu titik didihnya air berapa? Ada yang tahu titik didihnya air berapa? Pelajaran IPA di SMP. Air mendidih pada suhu berapa? 72 derajat Celcius. 72 apa 100? 72 apa 100? Ya, jadi begini. 72 apa 100? Yang bilang 100 atau 72? Oke ya. Celcius. Itu waktu kamu di SMP. Ya, itu waktu kamu di SMP. Ya. Itu waktu kamu di SMP, bahwa air tuh mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ya, kita tahunya seperti itu. Itu secara umum. Namun, sekarang kamu harus tahu bahwa air mendidih pada suhu 100 Celcius itu ada syaratnya. Syaratnya ya apa? Syaratnya adalah ya, tekanan udara 1 atmosfer. Itu syaratnya. Itu yang harus kamu tahu. Itu yang harus kamu ketahui sekarang. Kalau air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dengan syarat tekanan udaranya 1 atmosfer. Kapan tekanan udara itu 1 atmosfer? Ketika ketinggiannya adalah 0 meter di atas permukaan laut. 0 mdpl. Jadi sejajar dengan permukaan laut. Itu baru air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer. Ya. Nah, semakin tinggi dari permukaan laut, tekanan udara akan semakin turun. Sekali lagi, semakin tinggi dari permukaan laut, tekanan udara akan semakin turun. Tuh. Jadi kalau kamu tahu dulu di SMP atau di SD belajar bahwa air mendidih pada suhu 100, ya memang anak SMP pengetahuannya seperti itu, anak SD. Nah, sekarang kamu SMA, kamu harus tahu bahwa air mendidih pada suhu 100 itu kalau tekanan udaranya 1 atmosfer. Ya. Kapan tekanan udara 1 atmosfer? Ketika ketinggiannya 0 meter di atas permukaan laut. 0 mdpl. Ada yang pernah mendaki Gunung Semeru? Mungkin tahu Semeru berapa ketinggiannya? Gunung Semeru berapa ketinggiannya? Ada yang tahu? 3.676 mdpl. Ya, 3.676 mdpl, 3676. Itu Gunung Semeru. Ya, itu Gunung Semeru. Tak browsing no ya. Tapi mohon maaf, ini internet saya agak lambat. Jadi Gunung Semeru itu ketinggiannya 3.676 mdpl, 3.676 meter di atas permukaan laut. Ya, itu Gunung Semeru.
Kalau kamu sejajar dengan pantai, itu baru 0 mdpl, 0 meter di atas permukaan laut. Maka disitulah tekanan udara kira-kira adalah 1 atmosfer. Ya, disitulah kira-kira tekanan udara 1 atmosfer. Tuh, ya. Tuh, tak prosino, ketinggian Gunung Semeru. Wah, agak lemot ini. Makanya semakin tinggi, ya, semakin suatu permukaan dari permukaan laut, maka tekanan udara semakin. Itu loh, Gunung Semeru ini loh. 3.606. Sebentar. Internet saya unstable. Oke. Ya. Tuh, Gunung Semeru 3.676. Nah, oke, ya. Kembali ke sini. Kembali ke sini sekarang. Kembali ke Word. Ya, jadi kalau kamu semakin naik, itu tekanan udara semakin turun, oksigen semakin menipis. Makanya kalau kamu di atas puncak gunung, naik ke gunung itu kamu agak ngos-ngosan karena apa? Oksigennya nipis. Ya, oksigennya nipis. Kalau kamu baru ke Pacet itu baru 1000 meter di atas permukaan laut, masih belum seberapa. Tapi kalau kamu ke Gunung Bromo itu 2.700 mdpl. Gunung Bromo itu 2.700 mdpl. Ya, kalau Gunung Semeru lebih tinggi lagi 3676. Nah, itu lebih dingin lagi, suhunya bisa minus. Ya. Nah, kamu ingat kan persamaan ini ya, P kali V sama dengan nRT. Ya, P kali V sama dengan nRT, bahwa tekanan P itu tekanan. Ya, P itu adalah tekanan. Saya perbesar biar tahu. Ya, bahwa P itu adalah tekanan. Tekanan akan dengan suhu, ya, tekanan dengan suhu akan sebanding, ya, akan sebanding dengan suhu. Jadi kalau tekanan udara semakin tinggi, suhunya juga akan semakin tinggi. Di dataran rendah, tekanan udaranya tinggi, maka untuk merebus air butuh suhu tinggi untuk mendidih. Oke. Di dataran tinggi, tekanannya rendah, maka untuk merebus air tidak butuh suhu tinggi untuk mendidih. Ya. Dengan kata lain, kalau kamu merebus air di daerah pegunungan, mendidihnya cepat, tetapi tidak panas. Intinya seperti itu. Mendidihnya cepat, tapi nggak panas. Mungkin kalau kamu di pantai, airnya mendidih pada suhu 100 derajat, tapi di gunung, mungkin lebih rendah. Mungkin 70 derajat sudah mendidih. Makanya tadi saya katakan, kamu masak air di gunung, mendidihnya cepat, tapi nggak panas. Oke ya, itu perlu diingat. Itu prinsip sifat koligatif juga. Itu adalah prinsip sifat koligatif. Oke. Nah ini yang kamu harus tahu ya. Bahwa mendidih itu adalah proses perubahan wujud dari cair menuju gas. Proses perubahannya dinamakan menguap. Nah, bila mana mendidih terjadi? Mendidih terjadi jika tekanan uap sistem lebih besar daripada tekanan uap lingkungan. Ini gambarannya. Kalau kamu mendidihkan air, kan pakai api. Api ini akan memberikan tekanan, sehingga timbul gelembung-gelembung. Ya, timbul gelembung-gelembung. Nah, di dalam ini, di dalam air ini ada tekanan, namanya tekanan uap. Di udara juga ada tekanan, namanya tekanan udara. Ketika tekanan uap ini sudah lebih tinggi daripada tekanan udara, maka proses mendidih akan terjadi. Di daerah pegunungan, tekanan udara lebih rendah. Oleh karena itu, tekanan uap lebih cepat untuk keluar. Proses menjadi uap lebih cepat, sehingga untuk merebus air tidak perlu suhu tinggi untuk mendidih. Makanya tadi saya bilang, kamu godok air di daerah pegunungan, cepat mendidih, tapi nggak panas. Tapi beda dengan di pantai. Kalau di pantai tekanan udaranya tinggi, 1 atmosfer. Jadi untuk bisa mendidih, maka tekanan uap perlu suhu lebih tinggi untuk bisa keluar molekul-molekulnya atau partikelnya. Ini mendidih. Gambarnya mendidih seperti ini. Ya. Nah kalau mendidih itu kan timbul bluk-bluk ini kan. Kenapa kok ada bluk-bluknya? Karena mendapatkan tekanan dari sini, dari api, sehingga di dalam sini, nah yang disebut dengan sistem itu akan muncul tekanan sistem. Nah, jika tekanan sistem lebih besar daripada tekanan udara di luar, maka mendidih bisa terjadi. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan bahwa untuk masak air di daerah pegunungan itu lebih cepat mendidih daripada di
pantai. Dikarenakan di pegunungan tekanan udaranya lebih rendah. Oke. Bisa kamu browsing nanti ya. Banyak sekali jawaban-jawabannya. Tadi jawabannya Gaby sudah betul. Ya. Oke. Yang lain nanti bisa belajar lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengenai sifat kualitatif larutan ada 4 yang harus kamu pelajari. Di antaranya penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Contohnya ini. Ya, ini adalah contoh dari proses kualitatif larutan. Seperti kalau di daerah di daerah yang bersalju, ya, di Eropa sana, untuk menghilangkan salju maka ditaburkan garam. Jadi salju itu bisa cepat mencair kalau ditaburi garam. Ya, mungkin saja suatu saat nanti kamu tinggal di daerah Eropa, ya, ada salju, biar cepat mencair, taburi garam. Ini buat es krim juga, prinsip sifat kualitatif. Nanti kalau ada waktu kita mencoba bikin es krim sederhana ya. Kalau nggak salah di Instagramnya SMA Safta ada, ya. Dulu kakak kelasmu bikin es krim, ada di situ. Bisa kamu lihat nanti. Terus ini, sorry. Ini adalah prinsip dari tekanan osmosis. Tahu ini apa? Ini lintah. Kamu tahu lintah ya? Lintah itu kalau nempel ke kita akan menyedot darah kita. Dimanfaatkan orang untuk terapi. Terapi untuk mengambil darah kotor. Jadi kalau seandainya ada orang jerawatan, ya menggunakan terapi lintah mungkin cocok karena jerawatan itu kan darah kotor. Dikasih lintah, darah kotornya disedot sama lintah. Sama-sama saling menguntungkan. Kamu beruntung, darah kotormu hilang, lintahnya juga beruntung, dia kenyang. Tuh. Ya, mungkin kalau kamu di daerah pegunungan, kamu ketempelan lintah, jangan kamu cabut dengan paksa. Karena lintah punya zat anti beku darah. Kalau kamu cabut dengan paksa, darahmu akan ngucur terus. Lama membekunya. Karena lintah punya zat anti beku. Gitu loh, ya. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah kamu menggunakan garam. Lintah kamu taburi dengan garam. Maka nanti lintahnya akan mati. Kok bisa seperti itu, Pak? Prinsip tekanan osmosis di situ. Lintah itu bisa hidup di daerah lembab. Berarti ada kadar airnya. Kalau ditaburi garam, maka airnya akan keluar. Sehingga lintahnya akan apa? Akan menjadi kering dan mati. Atau cara kedua, dengan menggunakan tembakau yang dibasahi dengan air, kemudian diteteskan ke lintah, maka lintahnya akan turun dengan sendirinya. Jangan kamu paksa dengan apapun ya. Apalagi kamu paksa dengan pisau, karena lintah itu punya zat anti beku darah. Nah, ini yang keempat, ini adalah mengisi radiator air pada mobil. Kalau di Indonesia, kamu mungkin bisa menggunakan air biasa, nggak masalah. Tapi kalau di daerah Eropa, kamu menggunakan air biasa, maka airnya akan beku di dalam. Apalagi di daerah yang suhunya sangat dingin sekali, sampai minus suhunya, minus berapa derajat. Maka air radiator ini akan cepat membeku. Makanya digunakan air radiator yang disebut dengan culan tulisannya, COO-lan. Ya, di mana di situ ada senyawa etilen glikol namanya. Ya, jadi air radiator kalau warnanya hijau itu berarti air radiator khusus yang disebut dengan culan. Artinya dia bisa mendinginkan radiator tapi dia nggak bisa membeku gitu loh. Ada zat anti bekunya. Biasanya digunakan di daerah yang dingin. Jadi kalau mobilmu di daerah dingin menggunakan air biasa beku nanti. Apalagi kalau di Eropa menggunakan air biasa beku. Nah, ini juga termasuk contoh dari sifat kualitatif, termasuk bikin es krim juga. Ya, bikin es krim juga contoh daripada sifat kualitatif. Nanti kita coba ya. Ada yang pernah bikin es krim di sini? Kalau kamu bikin es krim, mungkin tinggal beli bahannya. Ya, habis itu dicampur, terus kemudian dibekukan. Selesai ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum kamu mempelajari sifat kualitatif, maka nanti kamu akan belajar yang namanya satuan konsentrasi. Ini sudah kamu pelajari di kelas 11, molaritas. Ada molalitas, ada molaritas, ada fraksi mol. Jadi nanti kamu tinggal mempelajari ini, molalitas dan fraksi mol. Ya, ada di modul sudah, semuanya ada ini di modul yang saya kirimkan. Kamu kerjakan yang kegiatan pembelajaran 1, ya, tentang satuan konsentrasi terlebih dahulu. Itu ya. Nah, nanti saya beri latihan soal ini. Oke. Ya. Nanti silakan di-capture, nggak apa-apa. Ini latihan soalnya nanti juga saya kirim ke grup. Hanya 3.
Ya. Jadi nanti kamu hitung. Ya, cuma 3 soal. Silakan kamu diskusikan dengan teman-temanmu di grup ataupun apa terserah. Ya, kamu boleh berdiskusi dengan temanmu asalkan kamu ngerti. Jangan sampai kamu diskusi, kamu hanya sekedar mencontoh saja, tapi kamu juga harus ngerti. Ya, ini soal-soal latihan tentang satuan konsentrasi. Oke ya, saya kira itu aja materi pengantar dari saya. Ya, dan ini adalah modul yang saya bagikan kemarin. Ini adalah modul yang saya bagikan kemarin ya. Tolong dipelajari dengan baik. Ya, di situ modulnya ada 3 bagian. Ada kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, dan kegiatan pembelajaran 3. Ini ya, daftar isinya. Nah, kamu belajar dulu yang kegiatan pembelajaran 1 ini. Ya. Apa sih? Betul betul. Ini loh ya, kegiatan pembelajaran 1 tentang konsentrasi larutan. Oke, pelajari dulu ini ya, halaman 8 modulnya sampai dengan halaman 11. Situ aja, itu pelajaran hari ini. Jadi pelajaran hari ini kita tentang konsentrasi larutan. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasimu. Silakan di on kamera lagi, saya mau ngabsen. Minta absen kecuali. Saya mau ngabsen kamu dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada yang kesulitan mendownload modulnya, silakan. Pak, saya kesulitan Pak modul saya. Ya, nanti salah satu temannya minta tolong yang sudah mendownload untuk di-share modulnya di grup. Ya. Saya mau ngabsen dulu. Ini tanggal 27. Ainun Naim ada ya? Ada, Pak. Ada. Ya, masih ada. Alifa Nurlaili masih ada? Situ? Ada, Alifa. Pak. Ada. Oh ya, oke. Thank you. Andika Faiz? Nggak ada. Andika Faiz ini kemana? Naim, tahu kabarnya Andika Faiz? Kok lama di pelajaran lain dia juga banyak nggak ikut Tahu. daring? Nggak tahu. Anggitya Tahu. Dewinda? Saya, Pak. Oke. Bayhaki? Hadir, Pak. Mana? Hadir. Bayhaki. Hadir ya? Hadir. Oke. Devina? Hadir, Pak. Oke. Devi Amelia? Hadir, Pak. Oke. Diva Anindita? Hadir, Pak. Oke. Fadila Azza? Hadir, Pak. Oke. Prista Alvidia? Hadir, Pak. Oke. Gaby Lauren? Saya hadir. Oke. Elviana Romadona? Nggak ada. Ibadillah? Nggak ada. Karenina? Saya, Pak. Oke. Krishna? Saya, Pak. Oke. Maulana Bintang? Nggak ada. Maulana Fakhrudin? Hadir, Pak. Oke. Maulidia Faizayu? Saya, Pak. Oke. Maya Putri? Hadir. Oke. Mila Kumala? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Alif Rafsanjani? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Haidar? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Ilham Fitroni? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nawal? Hadir. Oke. Hadir, Pak. Muhammad Zaki? Hadir, Pak. Oke. Nadia Dewi? Hadir. Oke. Nazwa Nabila? Hadir. Oke. Nindidian? Hadir. Oke. Nuraliza? Nggak ada. Pratnya Septia?
Hadir. Hadir, Mbak. Oke. Nuraliza hadir. Oh, Nuraliza ada. Mana Nuraliza? Putri Ferdila? Oke. Oke. Bisa hadir, Pak. Ya, sudah. Thank you. Putri Ferdila ada? Hadir. Oke. Randy Cahyo Utomo? Nggak ada. Randy Muhammad Erge? Nggak ada. Ricky Fajar? Nggak ada. Sheila Yogi? Hadir, Pak. Oke. Munzila Ramadhani? Hadir. Oke. Oke, saya capture dulu ya. Pak Ibadillah hadir, Pak. Ibat ada. Berbat. Ibadillah. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, saya capture dulu. Saya capture dulu untuk laporan ya. Sebentar, saya mau ngambil apa? Snipping tool dulu. Saya ngambil snipping tool. Jangan beranjak dulu. Nyalakan kameranya. Mau saya capture. Bentar ya. Saya ambil snipping tool. Kalau lemot memang. Bentar. Snipping tool. Jangan beranjak dulu. Saya mau capture dulu. Lemot ini. Oke, semuanya dinyalakan kameranya. Jangan sampai ada yang itu. Saya capture ya. Mulai saya capture. Oke. Sip. Thank you. Terima kasih atas kehadiranmu. Dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Semoga sehat selalu. Dan semoga cita-cita kamu semuanya terkabul. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.